Shalom. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Melalui ibadah kita hari ini, kita dipanggil untuk tetap mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sebab Ia setia menyertai dan memelihara hidup kita. Sekalipun saat ini kita masih berhadapan dengan virus corona, ingatlah akan kasih setia Tuhan kepada kita. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur, bersuka cita menghadap pelantaraannya. Mari kita puji Dia dengan sorak-sorai. Kami mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Kami mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kehadiran kita di sini adalah sebagai wujud dari ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang kita terima. Kita mau menyembah dan beribadah kepadanya. Mari siapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kuduskanlah bait Tuhan dengan nyanyian syukurmu. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku,
dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan melakukan kehendak-Mu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Ajarlah kami hanya takut dan taat kepadamu saja. Lihatlah kami ya Tuhan, kami di dalam anakmu Yesus Kristus. Engkau mengetahui musuh kami saat ini di dunia, dan juga yang dihadapi negara kami, yaitu wabah virus corona yang membuat kami takut, khawatir, atau mungkin putus asa. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan menghadapi masa-masa pandemik yang sulit ini. Buatlah kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang mampu memisahkan kami dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tetap teguh beriman kepadamu bagaimanapun kondisi kami dan apapun tantangan yang kami hadapi selama kami ada di dunia ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan, dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita Minggu Misericordinas Domini hari ini, yaitu hukum Taurat Tuhan yang ketujuh, beserta maksudnya. Kita ketujuh, jangan berzina. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di
pengakuan dosa. Saudara-saudara, di dalam kerendahan hati, mari kita secara jujur datang sujud ke hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan berlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berhadap padamu. Kami mengaku kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Walau kami sudah sering merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami, tetapi ketika menghadapi kesulitan dan tantangan, kami sering mengeluh dan bersungut-sungut. Kami terlalu sering lupa untuk mengucap syukur kepadamu, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan Engkau. Kami kurang mensyukuri berkat-Mu, sehingga kami sering membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Karena itu, karuniakanlah kami kekuatan serta keteguhan di saat kami lemah, tak memiliki kekuatan, namun di dalam pengorbanan anak-Mu, kami memperoleh pembaharuan. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan juga terhadap sesama kami. Lindungilah kami di naungan sayap-Mu. Tuhan, Engkau adalah awal dan akhir, dan kepadamu-lah kami berpengharapan. Walaupun kami dalam rasa ketakutan, kami khawatir dan cemas melihat yang terjadi di bangsa dan negara kami ini saat ini. Kami memohon, teguhkan dan kuatkanlah iman kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan hanya kepadamu pada waktu kesesakan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh Allah Maha Besar, setia, penuh kemurahan. Kasih-Nya tak berkesudahan bagi orang yang mau berseru kepadanya. Oleh karena itu, dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbang angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jangan pandang kesenangan.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Yang pertama, calon sintua. Hari Minggu 29 Maret 2020, gereja kita telah menerima calon sintua yaitu CST Bapak Bernat Pahotan Marpaung, Ibu TSM Borisilalahi, alamat Jalan Keranji Timur, RT 4 RW 9 Ciriung, Cibinong, Sektor 7. B. Hari Minggu 12 April 2020, gereja kita telah menerima calon sintua yaitu CST Bapak Romel Sotar Dodo Panggabean, Ibu Epalina Borisiregar, Rek 06040, alamat Asrama Palat, Blok B, RT 2, RW 5, Sektor 6. C. Hari Minggu 19 April 2020, gereja kita telah menerima calon sintua yaitu 1. Bapak CST Maiden Tambah, Ibu Yanti Boru Siagian, alamat Perum Buana Puri, Alam Kencana 2, Blok nomor 3, nomor 15, RT 3 RW 8 Nanggewer, Mekar, Cibinong, Sektor 2. Nomor 2, Bapak CST Rustam Abed Nago Tambunan, Ibu Erlina Helen Borugultom, alamat Perum Buana Asri, Blok F5, nomor 3, Sektor 2. Nomor 3,
Bapak CST Alam Gustianus Siaan, Ibu Isaura Boru Siburian, alamat Kampung Padurenan, RT 4 RW 7 nomor 82, Kelurahan Pabuaran Mekar, sektor 10. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati atas kesediaan mereka menjadi pelayan Tuhan di gereja kita. 2 Romawi, berita duka cita. Pada hari Jumat 17 April 2020 telah meninggal dunia Roberto Parulian Panjaitan, tutup usia 32 tahun, anak dari Bapak Situa Panjaitan Boru Sitorus almarhum, alamat Kampung Nyancle, Cilangkap, sektor 9. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. 3 Romawi, keuangan. Uang masuk minggu tanggal 19 April 2020 untuk kas jemaat 46.455.000, untuk pembangunan 201.800.000 rupiah. Demikian warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu apa atas berkah yang kau berikan kepada kami sehingga kami dalam keadaan selamat dan sehat pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami semua, khususnya jemaat HKBP Cibinong dimanapun kami berada. Demikian juga keluarga kami, khusus orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan tubuh jiwa tanganmu yang kudus ya Bapa. Kami yakin dan percaya suatu saat kami bisa berkumpul di gereja ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah hari-hari kami untuk menjalani hari-hari kami ya Bapak, untuk melampaui segala yang terjadi di sekitar kami ya Bapak, khususnya virus corona ya Bapak. Biar kami sehat dalam hari-hari kami, biar kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami tidak luput dari kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kiranya Bapak menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada Minggu Misericordias Domini tertulis dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya.
Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau manusia itu tidak setia, apakah Allah juga akan membatalkan kesetiaannya kepada manusia? Kita terlebih dahulu mengetahui apa arti daripada kesetiaan. Kesetiaan dalam perjanjian lama artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Dalam perjanjian baru dikatakan kesetiaan itu dapat atau layak dipercaya, taat orang yang percaya. Kita tentunya mengetahui bahwa Allah senantiasa menunjukkan kesetiaannya kepada manusia, tetapi sebaliknya manusia ketidaksetiaan itu dilakukan oleh manusia. Kita mau lihat seperti apa pertama kali perjanjian Allah dan Abraham ditandai dengan sunat. Allah membuat perjanjian dengan manusia, yang mana manusia hendaklah membuat Tuhan menjadi Allahnya dan hiduplah dengan tidak bercela. Jikalau manusia melakukan seperti yang dilakukan kepada Abraham, Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi seorang raja. Namun, apa yang kita perhatikan?
ketidaksetiaan dilakukan oleh manusia. Abraham tetap setia. Tetapi jikalau kita boleh perhatikan, ada beberapa yang tidak setia seperti Raja Saul yang tidak setia kepada Allah dan dia hidup bercela. Dan bukan hanya itu saja, dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa orang Yahudi yang pertama-tama dipercayakan firman Allah. Namun, firman Allah tidak semua diterima oleh orang Yahudi. Ada yang tidak percaya. Namun ada hal yang perlu kita ingat, bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Firman Tuhan sampai juga kepada non-Yahudi dan sampai kepada kita saat ini. Beberapa orang Yahudi beranggapan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Yang artinya, jikalau sudah menjadi umat pilihan Allah, maka murka Tuhan tidak mungkin ada pada mereka. Saya akan buat satu ilustrasi. Ada seorang remaja di mana dia tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Dia dengan santai tidak melakukan PR-nya di rumah, namun sebaliknya teman-temannya bersusah payah untuk mengerjakan. Apa yang membuat anak remaja tersebut begitu tenang, tidak khawatir, yang walaupun nanti dia akan masuk ke sekolah, ini yang membuat dia tenang. Karena yang menjadi gurunya adalah orang tuanya sendiri. Dia berpikir, tidak mungkin orang tuaku memberikan hukuman, saya kan anaknya. Tetapi kenyataannya, pada saat dia masuk ke sekolah, dan guru tersebut yang termasuk adalah orang tua anak remaja itu tetap menghukumnya, yang walaupun itu anaknya sendiri, karena dia tidak melakukan pekerjaan. Dan ternyata itu juga yang terjadi. Jikalaupun orang Yahudi menganggap dia keturunan Abraham yang tidak mungkin dibinasakan, tetapi jikalau dia melakukan kesalahan, dia tetap mendapat hukuman. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau firman Tuhan yang pertama kali dipercayakan kepada orang Yahudi, jikalau sebahagian dari mereka tidak setia, ada pertanyaan di dalam ayat 3. Jadi bagaimana jikalau di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Paulus berkata, sekali-kali tidak. Kesetiaan Allah tidak dibatasi atau tergantung dengan kesetiaan manusia. Namun hal yang perlu kita ingat adalah jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Lalu ada pertanyaan, apakah ini menandakan lampu hijau agar kita tetap melakukan dosa? Tentunya tidak. Jikalaupun
kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia kepada kita, Tuhan masih menantikan akan pertobatan kita. Namun ada hal yang perlu kita ingat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jikalau ada perkataan di dalam firman Tuhan ini, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Yang artinya apa? Lakukan aja perbuatan jahat. Toh Tuhan itu baik. Toh Tuhan itu akan mengampuni dosa kita. Ingat, jangan pernah permainkan Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan hukuman. Seperti epistel kita Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Yang artinya, Bapak Ibu, kalau Paulus mengingatkan kita agar kita senantiasa setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita itu mari kita tunjukkan dengan tidak menyia-nyiakan akan kesetiaan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat apa kesetiaan Allah yang boleh dinyatakan dengan berbagai cara. Apa saja? Yang pastinya kita juga boleh merasakan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, kesetiaan Allah adalah berpegang teguh kepada perjanjian yang telah dibuat. Ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita mengingkari janji? Saya yakin di antara kita pasti pernah mengingkari janji. Janjinya kita berkumpul jam segini, kenyataannya tidak tepat. Janjinya kita hendak melakukan sesuatu, tapi kenyataannya kita tidak penuh. Maka seperti yang dikatakan oleh Paulus, Allah itu adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yang artinya apa? Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan senantiasa memenuhi janji, termasuk kepada Abraham. Tuhan memberikan perjanjian bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar dan itu diwujudkan oleh Tuhan. Tuhan juga membuat perjanjian, tentunya bukan hanya dalam perjanjian lama saja, yang layak untuk kita yakini, kita imani, bahwa janji Tuhan sebelum atau sewaktu Yesus mati, bangkit, dan sebelum naik ke surga, Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman.
janji Tuhan layak untuk dipegang teguh. Janji Tuhan senantiasa diwujud nyatakan. Hal yang kedua, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Inilah kesetiaan Allah kepada umatnya, di mana Tuhan tidak menginginkan umatnya itu binasa. Yang sebelumnya manusia sudah melakukan pemberontakan, manusia yang pertama. Namun karena kasih setia Tuhan yang begitu besar, Dia memberikan anaknya yang tunggal, agar yang percaya kepadanya tidak binasa. Kesetiaan Allah juga kita boleh lihat yang ketiga, yaitu dengan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tahu jikalau kita itu terkadang lemah, terkadang bisa keliru melakukan sesuatu. Tetapi jikalau kita menyadarinya, Tuhan itu adil dan Dia mau mengampuni. Masih ingat bagaimana Paulus, dia yang membenci Yesus awalnya, menyiksa pengikutnya, tetapi Tuhan mengampuni dia. Dan sebaliknya, Paulus ikut serta menyampaikan keselamatan yang Yesus lakukan. Yang keempat, kesetiaan Allah tentunya dinyatakan dengan menjaga dan memelihara kita dari mara bahaya, dari yang jahat. Inilah yang membuat kita semakin kuat, dan pastinya ini menjadi penghiburan bagi kita saat kita menghadapi kesusahan, bahwa pada dasarnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang walaupun pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan menginginkan kita untuk tetap sabar. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang yang berhikmat. Yang pasti harapan kita, doa kita, badai pasti berlalu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau Allah kita itu adalah Allah yang setia, maka apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah menyia-nyiakan kesetiaan Tuhan. Orang yang menyia-nyiakan kesetiaan Tuhan adalah orang yang mau tetap di dalam dosa. Orang yang mau menyia-nyiakan kesetiaan Tuhan adalah orang yang senantiasa kompromi dengan iblis. Orang yang tidak menyia-nyiakan kesetiaan Tuhan, tentunya dia hidup dalam ketaatan. Mari Bapak Ibu,
kita hidup dalam ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Presiden kita. Bagaimana agar pandemi COVID-19 itu boleh berhenti jikalau masyarakat juga ikut taat akan anjuran pemerintah. Agar kita boleh tinggal di rumah. Kita boleh bersabar. Dan kita boleh melakukan hal yang positif di rumah. Yang barangkali tanpa kita sadari, dengan berada di rumah bersama keluarga, kita semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Yang sebelumnya sibuk dengan dunianya sendiri. Tetapi sekarang semakin bertumbuh kasih sayang di dalam keluarga. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Jikalau Allah itu adalah Allah yang setia, bersyukur, memiliki Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia senantiasa berpegang teguh kepada janjinya. Dia tidak berubah. Dia tetap setia. Kasih rahmat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yang ketiga, kesetiaan Allah menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita di saat kita menghadapi COVID-19 ini. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menduakan Tuhan. Walaupun kesusahan menghadang kita, tetaplah setia kepadanya, karena Allah itu adalah Allah yang setia. Maka kita boleh ingat akan firman Tuhan yang mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hendaknya kita sebagai umat Allah yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita hidup dengan melakukan kehendak Bapa. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami akan kesetiaan. Engkau adalah Allah yang layak dipercaya. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih rahmat Tuhan, yang memberikan penyertaan kepada umat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan kesetiaan-Mu. Dengan kami boleh hidup melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang berhikmat, yang tetap setia kepadamu walaupun banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami setia kepadamu karena Engkaulah sumber dari segala sesuatunya.
Kami setia kepadamu karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipercaya. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Tuhan campur tangan di setiap pergumulan kami. Khususnya Tuhan pergumulan dunia yang sudah meresahkan banyak orang, yang membuat banyak kekhawatiran. Tetapi kami yakin akan pemeliharaanmu. Kami yakin akan kekuatanmu. Engkau boleh pakai pemerintah kami Tuhan untuk mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan pergumulan dalam hidup kami, terlebih COVID-19 ini. Ajari kami masyarakat juga untuk hidup disiplin. Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Kami membutuhkan hikmat yang daripadamu, agar kami tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi senantiasa di dalam terang. Kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia melawat kita melalui firman-Nya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Sebab Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mencintai nama-Nya. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.